meningkatkan semua amal ibadah kita. Apapun kebaikan, maka 10 terakhir ini tingkatkan, lipat gandakan, lebih semangat lagi. Itu adalah secara umum. Yang biasa baca Quran, perbanyak baca Quran. Yang biasa qiyamul lail, perpanjang qiyamul lail. Yang biasa berzikir, perbanyak zikir. Yang biasa sedekah, perbanyak sedekah. Secara umum disuruh untuk ditingkatkan di 10 terakhir. Kenapa? Karena memang kata Nabi, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir, seperti yang kita saat ini berada di dalamnya. Iltamisu fil ashril awakhir, kata Rasulullah SAW. Secara khusus ada beberapa amalan yang disebutkan oleh para ulama al-hadis. Yang pertama, Rasulullah di 10 terakhir itu lebih memperbanyak porsi qiyamul lailnya. Jadi waktu bangun malamnya itu lebih diperpanjang oleh Nabi. Hal ini disampaikan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rawahu Bukhari Muslim. Dari Aisyah beliau berkata, tentunya kalau kita bicara tentang kehidupan Rasul di rumahnya, pasti banyak mengambil riwayat dari istri-istri Rasul, terutama Aisyah. Kenapa? Ahlul bait lebih mafi. Karena orang yang di dalam rumah pasti lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang di dalam rumah. Maka saat itu kata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir min Ramadan, Nabi kalau sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mizarahu, dikencangkan, dikeraskan tali kainnya atau kainnya. Syadda itu dikencangkan, mizarahu kain sarungnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Padahal kita tahu Nabi setiap malam Ramadan menghidupkan malam, tapi di 10 terakhir lebih lagi. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini kata Aisyah. Jadi yang pertama, menambah porsi qiyamul lail. Syadda mizarahu itu artinya dikeraskan kainnya. Ada 2 terjemah. Yang pertama, Rasulullah menambah semangat ibadah. Seperti kita, kalau kita sholat kain kedodoran, ini kurang mantap sholat, pasti nggak konsen dan pasti kurang nyaman sholatnya. Tapi kalau kainnya mantap, itu siap. Seperti kita ketika mau lari kencang, tali sepatu itu dikeraskan, dikencangkan, berarti siap untuk lari kencang, lari lama. Itu adalah syadda mizarahu. Ada yang menerjemahkan syadda mizarahu artinya menjauhi istrinya. Rasulullah SAW kalau 10 terakhir beliau tidak berhubungan lagi dengan istrinya. 10 hari pertama, kedua, tanggal 1 sampai tanggal 20 Rasulullah berhubungan. Tapi kalau 10 terakhir Rasulullah tidak lagi. Walaupun haram yang haram, uhilla lakum lailatas siyami rafala nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tapi Nabi 10 terakhir menjauh. Wa ayqadha ahlahu, dia selain menghidupkan malamnya tadi dan juga membangunkan keluarganya. Kalau 10 hari pertama sampai tanggal 20 Rasulullah itu kalau bangun tengah malam dia sholat. Nanti kira-kira mungkin sejam 2 jam sebelum subuh baru istrinya dibangunkan untuk qiyamul lail. Tapi kalau di 10 terakhir Rasul bangun langsung bangunkan istrinya, langsung membangunkan keluarganya bersama-sama dari awal malam qiyamul lail. Ini adalah kiat pertama untuk kita bisa mendapatkan peluang Lailatul Qadar. Apa itu? Hidupkan malamnya lebih panjang. Kalau kita lihat di Timur Tengah 10 terakhir ini yang tadinya 23 rakaat sholatnya ditambah 10 lagi, Pak. Qiyamul lailnya ditambah 10 jadi 33 rakaat. Kalau hari pertama sampai tanggal 20 mungkin kita bubar dari Masjid Nabawi atau Mekah setengah 12 bubar, jam 11 setengah 12 bubar. Tapi kalau 10 terakhir bisa menjelang subuh baru bubar. Kenapa? Mereka ingin menghidupkan gaya Nabi Muhammad SAW, yaitu ahya lailahu. Bahkan kita kalau di Timur Tengah malam berubah menjadi siang, siang jadi malam kalau 10 terakhir. Siang sepi pada tidur, tapi mulai sore sampai subuh jarang yang tidur. Qiyamul lail ini menghidupkan malam. Ini adalah kiat pertama untuk mendapatkan Lailatul Qadar ala Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
jangan tinggalkan sholat isya dan subuh di masjid secara berjamaah. Hadis berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Turmudi. Teks dari riwayat Imam Muslim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau berkata, "Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin." Itu hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman ibn Affan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a," siapa yang menyaksikan sholat isya fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Maksudnya siapa yang mendirikan sholat isya berjamaah, bagi bapak-bapak tentunya di masjid, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan setengah malam. Itu sholat isya berjamaah. Tapi di riwayat Imam Tirmidzi masih dari Sayyidina Utsman, beliau mengatakan, "Man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyamu lailah." Apa kata Rasulullah SAW dari Sayyidina Utsman? Siapa yang mendirikan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti menghidupkan satu malam penuh. Apa kata Abdullah bin Abbas ketika mendengar hadis ini? Apa kata Abdullah bin Abbas? Saya yakin, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW yang meninggal tahun 68 Hijriah di Taif ini, beliau mengatakan apa? Saya yakin orang yang sholat isya-nya berjamaah di masjid, subuhnya berjamaah di masjid, kebetulan malam itu Lailatul Qadar, dia dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Begitu juga kata Sa'id bin Musayyib, murid daripada Abu Hurairah. Begitu juga kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, saya tidak ragu, siapa yang sholat isya dan subuhnya berjamaah di malam itu, kebetulan malam itu terjadi Lailatul Qadar, lahu nasibun, maka bagi dia ada bagian daripada Lailatul Qadar. Ternyata alhamdulillah tidak seperti yang kita sering dengar, susah dapat Lailatul Qadar. Mungkin se-Jakarta 1 atau 2 yang dapat Lailatul Qadar. Lemes kita dengarnya begitu, Pak. Ternyata Nabi nggak bikin begitu. Allah ini maha sayang, Allah maha kaya. Lain dengan kita kalau ngasih door prize boleh ngasihnya sedikit karena memang biayanya terbatas. Tapi kalau Allah maha kaya, maunya dapat semua. Allah nggak pelit, Allah pengen dapat semuanya. Ternyata tidak sesulit yang kita dengar. Bagaimana? Jaga sholat isya dan subuh berjamaah. Dari malam kemarin, besok, lusa sampai jangan ditinggalkan isya dan subuh berjamaah di masjid. Bagi laki-laki, insya Allah kalau malam itu Lailatul Qadar, kita dapat bagian dari Lailatul Qadar itu. Dan tentunya setelah Id tetap dijaga karena memang kemuliaannya luar biasa. Siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah seperti menghidupkan satu malam penuh. Makanya kata ulama, Ustadz, saya ini bisa sholat tahajud malam hari 8 rakaat, witir 3. Tapi subuhnya ketinggalan, nggak berjamaah. Lebih baik tahajud tinggalkan dulu, kejar subuh berjamaah. Lihat begitu besarnya pahala subuh dan isya berjamaah. Yang ketiga, hendaklah jangan ditinggalkan sholat tarawih. Sholat tarawih, walaupun saat ini di beberapa masjid sudah mulai kendor sholatnya, maju softnya. Mungkin kalau saya sih husnudzon, mungkin pada mudik kali. Jadi masjid-masjid kita udah mulai apa? Kosong. Tapi sayangnya saya juga pernah mudik. Di kampung juga sepi juga masjidnya 10 terakhir. Ini pada kemana? Oh tetap aja kita usaha husnudzon. Jangan-jangan pada ke Mekah ini. Atau ke Madinah. Karena Mekah Madinah tambah rame di 10 terakhir. Tambah full Mekah Madinah itu. 10 terakhir. Padahal jumlah rokaatnya ditambah. Panjang rokaatnya, ayatnya lebih lagi, tapi tambah semangat. Nah, tapi kita insya Allah nggak termasuk yang kendor semangatnya. Karena memang kata para ulama 10 hari pertama itu ibarat babak penyisian sholat tarawihnya. Maka full namanya penyisian. Babak kedua mulai apa? Mulai semifinal, agak lumayan. 10 terakhir final. Jadi insya Allah kita termasuk yang masuk dalam golongan final semua sampai selesai. Walaupun nggak juara, paling tidak dapat piagam. Kenapa? Karena selesai. Tapi kalau nggak selesai itu beda. Makanya di sini jaga sholat tarawih. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah.
Rasulullah SAW pernah bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis yang serupa ini ada 3. Semuanya riwayat Abu Hurairah, semuanya Bukhari Muslim. Hadis yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah akan dapat ampunan yang telah lalu. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, dapat ampunan dari dosa yang telah berlalu. Yang ketiga ini, man qoma lailatal qadri. Siapa yang menghidupkan malam yang kemungkinan malam itu Lailatul Qadar imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Akan diberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi siapa yang sholat taraweh, qiyamul lail, kita sebut qiyamul lail ini kan umumnya taraweh. Siapa yang qiyamul lail menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih dan malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan ampunan dosa yang telah berlalu. Saat kita berumur 60 tahun, dosa 60 tahun habis semuanya. Kalau kita malam qiyamul lail, malam itu Lailatul Qadar. Maka di sini ayo tetap semangat, jangan kita kebawa arus melihat orang pada mundur, kita mundur. Jangan kita istiqomah, biarkan pada mundur. Karena ini adalah sebuah musabaqah, sebuah perlombaan, dan insya Allah kita semuanya sampai final, sampai selesai. Dan saat kita qiyamul lail, sholat tarawih di bulan atau di malam-malam ini terjadi Lailatul Qadar, maka kita dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Tapi perlu diingat sebagai catatan, bagi yang ikut sholat berjamaah dengan imam di masjid, dianjurkan jangan meninggalkan imam kecuali sampai selesai imamnya. Karena ada hadis dari Abu Hurairah, juga dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah pernah bersabda, man shallal ma'al imam, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamu lailatin. Di riwayat yang lain, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang sholat berjamaah dengan imam hatta yansarifa, sampai imamnya selesai bubar. Kalau kita sholat taraweh sampai witir habis. Jangan setengah imam ditinggalin. Siapa yang sholat berjamaah dengan imam sampai selesai imamnya, dituliskan baginya seperti menghidupkan satu malam penuh. Subhanallah. Kutibalahu nisfu kutibalahu lailah. Dituliskan baginya seperti menghidupkan satu malam. Jadi jaga, seandainya saya biasa 23 rakaat. Kebetulan saya masuk di masjid 11 rakaat, ikut sampai habis. Jangan 8 kita pulang, kenapa? Karena saya mau nambah Ustaz, jadi witir saya tinggalin. Jangan, ikutin dengan imam. Sampai selesai, pulang mau nambah. Begitu juga saya biasa 11. Kebetulan masuk rakaat 23, ikutin sampai selesai. Tapi Ustaz, saya nggak biasa, saya nggak mau. 8 rakaat bapak mundur, nyender baca Quran, imam jalan terus. Pas giliran witir bapak nyambung lagi. Itu yang dianjurkan sampai selesai dengan imam. Jadi 11:23 insya Allah sempurna, tapi ikuti dengan apa? Imam. Ini memang Islam itu mengajarkan bukan hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia juga harus dijaga. Saya yakin ketika saya memberikan pengajian seperti ini, saya yakin di sini banyak yang sudah tahu materi yang akan saya sampaikan. Mungkin ada ustadz yang sudah paham, tapi demi menjaga perasaan ustadz, demi menjaga perasaan penceramah, saya dengarkan. Saya ngangguk-ngangguk padahal saya sudah tahu, tapi saya senangnya ustadz yang bicara itu dihargai, akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Idkhalus surufi qalbi mu'min ibadah. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin ibadah. Apalagi yang dibikin girang ustadz, kiai. Maka nanti kalau ada pengajian, ustadznya enak nggak enak dengerin.
Sudah kemarin diulang nih pengajiannya, iyain aja. Apa kata Imam Az-Zarnuji? Seorang pelajar akan mendapatkan ridhonya Allah walaupun dia sudah dengar 1000 kali dari gurunya pelajaran itu, dia akan seperti seakan-akan orang yang baru pertama dengar ilmu itu. Itulah seorang yang diridhoi Allah. Kita jaga perasaan orang. Maaf, ketika kita bicara dengan seseorang masalah yang remeh, tapi orang itu megang handphone, dia tidak dengarkan kita bicara, tersinggung kita. Bagaimana kalau saya bawakan ayat, bawakan hadis, tapi dia tinggalkan, bukan hanya megang handphone tapi ditinggalkan begitu saja, ada rasa. Begitu juga imam, ditinggalkan waktu merapikan rapikan soft. Awalnya penuh tuh soft, belum witir udah sepi, pada kemana ini jamaah? Imam ada rasa. Jaga perasaan, itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini merupakan amalan yang ketiga selain kita menghidupkan malamnya lebih banyak. Yang kedua, menjaga sholat isya dan subuh berjamaah, sholat tarawih jangan ditinggalkan. Yang keempat adalah melakukan i'tikaf. Melakukan i'tikaf. Hadisnya Aisyah, Bukhari Muslim. Kata Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allahu thumma i'taqafa azwajuhu min ba'dih, rawahu Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad SAW kana ya'taqifu, beliau melakukan i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Hatta yatawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu mengalami Ramadan 9 kali. Kewajiban Ramadan tahun 2 Hijriah, Rasul meninggal tahun 11. Berarti 9 kali Rasul mengalami masa Ramadan. Selama 9 kali Rasulullah setiap 10 terakhir melakukan i'tikaf sampai beliau meninggal. 9 kali beliau melakukan i'tikaf, tidak pernah ketinggalan. Tsumma i'takafa azwajuhum min ba'di. Setelah Rasul meninggal, para istrinya pun melakukan i'tikaf. Tentunya pembahasan i'tikaf sangat panjang dijelaskan oleh para ulama. Secara singkat, hukum i'tikaf itu ada 3. Yang pertama, i'tikaf itu menjadi wajib kalau kita bernadar. Saya kalau sudah cuti hari Kamis, hari Jumat selesai, insyaallah Jumat saya bernadar i'tikaf. I'tikaf jadi wajib itu, karena dia bernadar. Yang kedua, i'tikaf sunnah muakkadah. Kapan? Di 10 terakhir. Ini 10 terakhir ini kita melakukan sunnah muakkadah. Kenapa disebut sunnah muakkadah? Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir. Maka jadi menjadi sunnah muakkadah. I'tikaf menjadi sunnah biasa. Ketika saya ada kerja di kantor, kebetulan hari ini ada kerjaan yang kosong, lalu saya turun ke masjid, saya niat i'tikaf umum dalam keadaan di luar Ramadan hari biasa. I'tikaf itu sunnah biasa. Jadi i'tikaf, dan i'tikaf ini tidak sulit, hanya 3 syaratnya. Yang pertama, niat i'tikaf. Niat i'tikaf itu artinya dari i'takafa ya'takifu i'tikafan, berniat untuk diam di satu tempat, itu namanya i'tikaf. Berniat diam di satu tempat. Syaratnya niat mau berdiam diri di masjid. Yang kedua yaitu tidak keluar dari masjid. Tidak keluar dari masjid. Yang ketiga, di masjid jami. Jumhur ulama mengatakan di masjid yang didirikan sholat Jumat. Jadi kalau i'tikaf di musola rumah nggak bisa. Saat di masjid tapi itu di rumah atau di musola nggak bisa. Jumhur mengatakan di masjid jami yang didirikan sholat Jumat, selesai. Jadi kalau ada orang i'tikaf masuk ke masjid, duduk, sholat duhur ikut, habis sholat duhur nyender tidur, bangun asar, wudhu sholat asar, tidur lagi, jam 5 bangun, hitung-hitung buka, persiapan buka, habis makan sholat maghrib bengong lagi makin HP, sampai isya, sholat isya berjamaah, duduk lagi, nunggu terawih, ikut terawih, habis itu tidur, bangun sahur, nggak ada zikir, nggak ada apa, tetap i'tikaf itu namanya. Kan i'tikaf modalnya model apa? Diem di masjid, jatuh i'tikaf.
Subhanallah, gampang etikaf. Tapi apakah etikaf yang model begini pasti dapat Lailatul Qadar? Enggak. Etikaf ini adalah sarana saja. Jadi jangan difahami kita tidak mungkin dapat Lailatul Qadar kalau tidak etikaf. Atau yang etikaf pasti dapat Lailatul Qadar. Tidak ada. Etikaf itu adalah sarana untuk lebih konsen di dalam meraih Lailatul Qadar. Maka saya yakin yang model etikaf tadi itu kayaknya agak susah juga dapat Lailatul Qadar. Nah tidur mulu. Nyari masjidnya yang karpetnya tebel. AC dingin, bawa kasur. Bantal yang model nempel nggak bangun lagi. Nyari di pojok tidur. Pulang dari etikaf 10 hari pipi tembem. Banyak tidur. Ini nggak menjamin dapat Lailatul Qadar. Ada di luar sana nggak etikaf. Dia karena sibuk mencari rizki, dia mencari berbagai macam kesibukan. Tapi di sela-sela sibuknya dia berzikir, dia gunakan baca Quran, dia bersedekah. Boleh jadi yang di luar sana dapat Lailatul Qadar, sementara di sini tidak dapat Lailatul Qadar. Ini adalah alat sarana untuk bisa lebih konsen. Ada yang etikaf, laptop dibawa, HP 3, ngetik, kerja kantor dibawa di masjid, itu mah pindah kamar, pindah kantor. Itu bukan. Kalau mau etikaf tutup semua, handphone bahkan dimatikan. Dia betul-betul itu yang makanya ulama nanti di dalam beretikaf adabnya cari masjid yang nggak banyak dikenal supaya kita nggak banyak berbicara, atau di masjid yang dikenal tapi pada faham kalau sedang etikaf tidak banyak berbicara. Jangan sampai ada, saya lihat di media sosial, ayo kita reunian sekalian etikaf. Reuni sambil etikaf air di sana ngobrol mengenang berita cerita zaman dulu. Akhirnya hilang itu. Jadi sekali lagi etikaf ini sebuah sarana. Jadi gunakan waktu kita etikaf biar konsen untuk dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah yang bisa etikaf semoga etikaf sempurna seperti yang diajarkan Nabi. Yang tidak etikaf jangan khawatir. Banyakkan waktu di luar sana untuk berzikir, berdoa, membaca Quran, bersedekah. Insya Allah jika malam itu Lailatul Qadar kita dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Yang kelima, amalan secara singkat tentunya, yaitu memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir di malam hari, terutama di malam. Banyakin baca Quran, banyakin baca tasbih, zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, majelis ilmu. Ini adalah zikrullah. Terutama zikir yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi saya sebutkan semua tadi hadis-hadis kebanyakan riwayat Aisyah. Karena memang Aisyah lebih tahu di dalam apa yang terjadi, apa yang diminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, jadi Rasulullah didatangin sama Aisyah. Aisyah sebagai istrinya. Ya Rasulullah, kaifa ra'aita atau madza ra'aita idza alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fi. Dikatakan, wahai Rasul, ara'aita in alimtu lailatul qadri. Ya Rasul, apa pendapat Anda apabila saya melihat malam itu malam Lailatul Qadar? Madza aqul, apa yang harus saya baca ya Rasul kalau malam itu malam Lailatul Qadar? Maka Nabi menjawab, kuli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, wiridnya ternyata gampang. Itu langsung dari Nabi Muhammad. Itu wiritan bukan dari kiai. Itu wiritan bukan dari ustadz. Wiritan langsung dari Rasulullah. Saat itu dikasih ke Aisyah. Tapi bukan berarti khusus Aisyah. Untuk kita sebagai umatnya. Kebetulan yang nanya Aisyah. Kata Aisyah, ara'aita in ra'aitu Lailatul Qadar, wahai Rasul, apa pendapat Anda kalau saya melihat Lailatul Qadar? Ini menunjukkan ada orang yang bisa melihat Lailatul Qadar. Nabi bilang, enggak mungkin wahai Aisyah engkau tahu. Enggak, malah Aisyah dikasih amalan. Berarti di sini menunjukkan kadang-kadang ada orang yang bisa melihat Lailatul Qadar. Yaitu tentunya orang-orang yang sudah punya kelas. Emang ada Ustaz tanda-tanda Lailatul Qadar? Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lailatul Qadar tanda-tandanya banyak disebutkan di dalam hadis, tapi sayang semuanya lemah. Cuman satu yang sahih.
Yang lemah contohnya di malam itu tidak terdengar lolongan anjing. Nah kebetulan di perumahan kita kagak ada anjing. Kayaknya malam Lailatul Qadar mulu nih. Jadi itu hadis dhaif. Yang kedua, di malam itu pohon itu tenang tapi hawanya adem, sejuk, tapi tidak ada angin. Jadi pohon-pohon itu daunnya kelihatan tidak bergerak, tapi hawanya adem. Karenanya imbas dari banyaknya malaikat yang turun di malam, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, membuat suasana adem. Karena memang kalau banyak malaikat adem. Ini masjid adem bukan karena AC-nya doang, tapi banyak malaikat. Nggak pernah di majelis salim orang berantem karena kesenggolan, Mbak. Coba di majelis dangdut, senggolan dikit ribut, Mbak. Lain, karena di sana nggak ada malaikatnya, gampang emosi naik, panas bawaannya. Di majelis nggak ada. Ada orang mau buka bersama di majelis seperti ini. Tiba-tiba orang lewat kopi yang udah kita mau minum kena, nggak ribut, biasa. Banyak malaikatnya adem. Jadi suasana itu dingin, adem, tapi nggak ada angin. Tapi juga itu hadisnya dhaif. Maka nggak perlu antum suruh periksa coba air. Pohon-pohon bergerak nggak tuh? Kalau nggak bergerak berarti Lailatul Qadar ini, nggak juga. Dhaif hadisnya. Air asin berubah menjadi tawar. Itu dhaif hadisnya. Jadi nggak perlu kirim orang ke Priuk. Coba jilatin tuh air. Asin apa masih asin? Masih asin berarti belum. Masih asin belum. Nggak bisa, itu dhaif hadisnya. Hanya satu hadisnya tuh yang sahih. Apa itu? Di siang harinya matahari terang tapi hawanya sejuk, tidak panas sama sekali. Bukan mendung. Matahari ada tapi hawa sejuk. Kenapa? Imbas malaikat yang baru balik. Karena setelah sampai waktu fajar selesai malaikat naik. Karena naiknya itu nggak sekali. Tatanazzalu. Itu tanazzala itu artinya turunnya bergantian. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu. Jadi tanazzal itu artinya turunnya bergantian. Naiknya pun bergantian. Itu sampai siang belum selesai itu malaikat naik. Sehingga hawanya matahari terang tapi tetap sejuk. Itu sahih hadisnya. Tapi sayangnya udah lewat. Semalam berarti Lailatul Qadar lewat kita. Makanya jangan nyari-nyari tandanya udah. Pokoknya ibadah terus. Jangan sampai kita menyelidik, nyari kelewatan nanti waktunya. Inilah Aisyah bilang, ya Rasul kalau saya melihat Lailatul Qadar berarti memang ada yang bisa melihat. Apa yang harus saya baca ya Rasul? Nabi tersenyum sambil mengatakan, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, suka memberikan maaf. Maafkan aku ya Allah. Subhanallah. Itu kalau kita membahas hadis ini luar biasa. Yang unik tuh, kita kan sudah ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Tapi di 10 terakhir malah disuruh banyak minta maaf. Bukannya ya Allah dengan keberkahan amal saya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 jadikan saya yang dapat bagian, kan tawasul dengan amal soleh. Dia enggak, malah mohon maaf ya Allah maaf. Ternyata Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan tidak ada seseorang akan mendapatkan makom, kedudukan yang tinggi kecuali dia selalu merasa kurang di dalam ibadahnya. Jadi kalau Bapak masih merasa paling hebat, kayaknya di sini saya yang paling soleh nih. Kayaknya masih merasa begitu, belum dapat makom yang bagus. Tapi kalau Bapak duduk di satu tempat, dimanapun tempat berada, kayaknya merasa orang yang paling banyak dosa, yang gak pantas untuk dimuliakan, selalu beristighfar. Ini menunjukkan magomnya. Malaikat itu yang gak pernah maksiat, gak pernah tidur, gak pernah makan, selalu nahnu nusabbihu bihamdika wa nugaddisulak. Tapi salah satu istighfarnya subhanak ma'abatnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, saya mohon maaf, saya tidak bisa ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah yang Kau perintahkan kepada kami. Nabi Muhammad, amal yang paling disukai istighfar. Rasulullah walladzi nafsu Muhammadin biyadi inni la astaghfirullah fil yawm 70 au 100 marrah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku kata Rasul tidak pernah kurang istighfar 70 sampai 100 kali. Kok merasa banyak salah, banyak kurang? Itulah mulai makomnya naik. Jadi kita diajarkan biar kita selalu merasa tawadhu. Karena tidak ada orang yang merasa hebat tinggi di hadapan Allah. Justru ketika dia merasa rendah di hadapan Allah, di saat itulah dia akan ditinggikan oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah.
Siapa yang tawadhu akan ditinggikan. Salah satu amalan untuk menumbuhkan tawadhu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ruku dan sujud, kata Aisyah, di dalam ruku dan sujudnya Nabi, saya sering dengar Nabi membaca selain Subhana Rabbiyal Azimi dan Subhana Rabbiyal A'la, beliau suka baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Aku dengar kalimat itu sambil aku lihat netes air mata Rasul, bukan dari matanya tapi dari janggutnya menetes, netes dari janggutnya Rasulullah, sambil aku dengar kalimat Rabbighfirli, Rabbighfirli. Terkadang Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli. Sekelas Nabi minta ampunan terus. Begitulah makom yang diberikan. Tawadhu, semakin tawadhu semakin tinggi derajat seseorang. Insya Allah Allah tawadhukan kita di hadapannya sehingga Allah tinggikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang banyak dibaca di 10 terakhir. Rabbighfir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebenarnya masih ada 4 lagi tapi karena waktu yang sangat terbatas, semoga 5 amalan yang disampaikan oleh Rasulullah dari istrinya dan para sahabatnya bisa kita amalkan, dan semoga kita semua termasuk dari bagian orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa aitna alina sininan ba'da sinin wa awaman ba'dal awam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.